kemudian kalau untuk latihan bicara katanya kan latihan Oh, speaking. oke. Nah, itu gimana tuh tipsnya nih? Oke, jadi kalau ini fokus ke speaking skill ya Mas Nah, ya. oke. Jadi kalau di aku kebetulan Nah, kita lanjut lagi. Kuliah di Amerika itu butuh biaya ratusan juta. karena miliaran kali ya. Ke luar negeri itu siapapun bisa ke sana. Tapi nggak semua orang bisa embracing that opportunity. Orang-orang yang bisa embrace that opportunity itu adalah mereka yang punya confidence yang oke, kayak gitu. Nah, bagaimana teman-teman bisa nge-boost confidence-nya teman-teman ya? Oke, selamat datang di Cerita Otka. Hari ini saya Kang Man kedatangan tamu spesial banget yang baru landing mungkin ya dari Amerika Serikat. Halo Mas Afri. Halo, Kang Man. Oke, thank you banget sudah join di Cerita Otka. Dan saya pengen tahu nih awal mulanya Kak Afri ini ngambil S2 di Amerika Serikat ya. Yes, Nah, betul. itu awal mulanya gimana sih dari mulai awal sekolah dulu, awal dari S1 dulu? Oh, oke, oke. Jadi, jadi mungkin sebelum S1 malah ya. Oh, Jadi S1. waktu SMA dulu itu Kang Mhm. Man, saya pernah ikutan yang namanya AFS. Jadi Oke. AFS itu kan American Field Service. Mhm. Itu apa ya, program pertukaran pelajar gitu ke luar negeri Wow, kan. Nah, oke. saat itu kebetulan kalau nggak salah AFS itu ada dua tipe nih. Ada Baik. yang bayar sendiri Mhm. atau yang fully funded kayak gitu kan Oke. ya. Kebetulan aku dulu apply-nya yang fully funded. Mhm. Karena ya nggak punya duit waktu itu ya. Waktu itu Kak SMA-nya di mana? Ke, dulu di Blitar sih, Oh, ya. Oh, Jadi jauh mah saya ya? anak daerah Daerah kebetulan ya ya. luar biasa. Oh, Nah, oke. saat itu kebetulan udah secara mental, secara fisik juga udah siap sih sebetulnya ya waktu itu. Tapi Baik. mungkin belum rezekinya, jadi belum bisa apa terbang ke Amerika saat itu kayak Oh, gitu. nggak Karena jadi waktu pas SMA itu ya? betul, Oke. betul. Terus abis gitu, apa ya, istilahnya keinginan untuk bisa pendidikan, sekolah ataupun kuliah dan juga hidup di Amerika itu masih tetap kebawa sih sampai sekarang ini kayak gitu kan ya. Jadi kayak apa ya, mungkin oke, terus S1-nya kan di ITB dulu. Oke. Terus abis gitu saya kerja hampir 5-6 tahunan Hmm. dan kebetulan di tahun 2022 itu udah ngerasa kayaknya kok apa ya, butuh update ilmu lagi nih kayak gitu kan ya tentang industri sekarang ini. Kebetulan kan saya di industri telecommunication dan juga digital kan. Oke. Jadi kayak pengen mengupdate aja ilmu yang ada sekarang ini kayak gitu. Terus jadi kepikiran lagi nih, oh pengen deh apa hidup dan S2 di Amerika kayak gitu kan. Terus mulai deh riset-riset enaknya kuliah di mana ya kalau di Amerika kayak Hmm. gitu. Terus kebetulan juga waktu itu 2022 pertengahan company saya atau tempat kerja di mana saya kerja saat ini itu tiba-tiba kasih pengumuman kalau bakal ngasih beasiswa ke beberapa employee-nya untuk terbang ke Amerika untuk Oke. S2 kayak gitu. Wah, Wow. itu kayaknya kayak menarik nih kayak gitu kan ya. Terus mulai saat itu langsung deh fokus untuk apa dapetin sekolah S2 ini di Amerika. Kayak gitu sih, Mas, kebetulan. Itu dapat influence pengen ke Amerika itu dari siapa sih sebelumnya? Sebetulnya dari guru kali ya. Dari guru SMA. Guru SMP Oh, kebetulan. SMA. Oh, Ini malah mundur-mundur lagi ini ya. Oke, Jadi gimana tuh? dulu waktu SMP itu kan, aduh nanti ketahuan umur ya. Jadi SMP saya dulu kebetulan kan ada program pemerintah namanya RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Oh, Kalau iya, misalnya iya, iya. ingat ya. Nah itu dulu guru bahasa Inggris saya itu tuh bilang, oh kalau di sini kita language conductor-nya Mhm. di apa mata kuliah Mata pelajaran. mata pelajaran IPA dan matematikanya itu pakai bahasa Inggris ya. Terus kita tuh aksennya aksen pakai American kayak gitu. Nah, Oh, dari situ mulai nih ke expose sama apa ya hal-hal yang berbau-bau Amerika kan Amerika. kayak gitu. Jadi Oke. mungkin itu udah ini ya terinfuse Nah, American wave-nya di itu situ. berarti itu kan istilahnya anggap aja Mas Apri itu dari daerah gitu ya. Nah, Betul. itu sebenarnya privilege apa sih yang Mas Apri dapatin ketika akhirnya bisa ke luar negeri gitu, ke Amerika gitu? Banyak banget sih sebenarnya ya, Mhm. Kang Man ya. Jadi kan kebetulan kan saya dari Blitar, Mhm. abis itu S1-nya di Bandung, Mhm. di ITB, kemudian kerja di Jakarta, sempat kerja di Jakarta setahun, terus abis gitu saya juga selama itu juga saya dapat kesempatan juga untuk kerja ke Singapura, ke KL, bolak-balik Jakarta kayak gitu kan. Terus akhirnya settle down di BUMN
Terus penempatan pertama saya tuh di Sidoarjo kebetulan ya. Jadi Itu lulus S1 langsung kerja di BUMN atau sebelumnya enggak? enggak, Oh, di enggak. swasta Oh, dulu. Iya, jadi 1,5 tahunan, abis itu settle ke BUMN, Hmm? terus kebetulan ditempatinya ke daerah lagi, kayak gitu. Jadi urgensi saya untuk dapetin pengalaman internasional itu kayaknya semakin menggebu-gebu, karena selama ini Oke. kan pengalamannya kok di Di daerah-daerah daerah, terus, kayak gitu. betul. Terus kalau ditanya tentang privilege apa, banyak banget privilege-nya. Mhm. Karena kan selama ini secara profesional mungkin pengalaman praktis saya di industri ini kan di daerah ya, Mhm. which means itu sangat operasional banget Oke. kayak gitu. Nah, dengan apa ya, terbang ke Amerika membuat saya terbuka wawasannya dan juga Hmm? pengalamannya, terlebih networknya ya Mas ya. Oke. Apa, network, ketemu orang-orang di industri yang saya minatin juga kayak gitu, dan itu merupakan apa ya, hal yang gak akan saya tukar sama apapun kali ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi itu privilege yang apa, yang I'm grateful for kayak gitu ya. Oke. Tapi pernah ngerasa minder nggak sih dulu pas mau jalanin ini tuh sebenarnya? Kalau minder sih kebetulan nggak ya. Wih, oh, emang Jadi anaknya emang ambis banget ya? tapi gini sih, jadi mungkin ini kuncinya juga kali ya teman-teman, Oke. dan Kang Manda juga teman-teman. Mungkin kalaupun nanti ada teman-teman yang pengen lanjut sekolah ataupun kuliah di luar negeri, kuncinya yang pertama adalah confident dulu sih menurut aku ya. Oke. Apa, tahu sendiri strength dan juga weakness kita tuh apa aja kayak gitu. Oke. Kalau kita udah embracing itu semua, along the journey itu kita akan apa ya, istilahnya tahu nih hal-hal apa aja yang harus kita lakuin, karena kita udah sangat tahu tentang diri kita, dan hopefully kita bisa fit sama yang dicari sama sekolahnya Mhm. yang kita apply kan kayak gitu. Jadi be confident gitu sih. Wih. Oke, jadi harus benar-benar kita yakin dulu ya. Betul, betul. Nah, terus kemudian challenge-challenge-nya kira-kira apa aja sih? Ketika menghadapi, kan awal kan waktu SMA gagal ya, gagal. Terus nyoba nggak S1 untuk ke luar negeri sebelumnya? Enggak, Oh nggak? enggak. Terus, Jadi S1 emang pengennya di ITB sih. Kayak gitu. wow, Emang oke. karena apa ya? Jurusan apa dulunya? Dulu SBM ITB. SBM. SBM itu School of Business Heeh. Management, ya. Jadi saya ambil finance, terus S2 ini kebetulan ambilnya marketing. Oh, Jadi emang complement each other kayak gitu. Karena Oh, kalau oke. ambil MBA kayaknya terlalu apa ya, general kayak gitu. Jadi aku pengennya emang fokus ke marketing. Marketing. Ya, komunikasi and marketing analytics. Kenapa sekarang ngambilnya itu di S2-nya? Oke, karena satu kebutuhan perusahaan. Oh, itu Emang dari perusahaan yang mengarahkan gitu betul, jurusan? yang mengarahkan. Tapi Oke. kita nggak saklek sama itu. Tapi kan kita sebagai employee dan juga sebagai kandidat, Hmm, sebagai individu lah, kita kan oke. bisa menilai juga ya, Kang Man ya. Sebenarnya jurusan-jurusan seperti apa sih yang masih seksi nih within Oh, 5 years atau oke. 10 tahun ke depan kayak Ya. gitu kan. Dan menurut saya field yang saya ambil ini tuh masih oke lah Hmm. ke depannya kayak gitu. Memang ini di jalan marketing atau ilmu komunikasi itu Ya, bagus banget saat ini. yes. Oke, nah challenge-nya apa sih waktu itu? Oke. Saya lihat sih di beberapa kontennya ya, latihan ngomong bahasa Inggris gitu kan. Ya, 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 Nah ya. itu challenge-nya gimana sih biar bisa ke sana itu? Jadi sebenarnya challenge-nya adalah, again, saya kan anak daerah ya Mas ya. Oke. Dan kebetulan selama di BUMN itu kan, ini ngomongin soal bahasa Inggris ya, Oke. kemampuan bahasa ya. Jadi selama saya kerja di BUMN itu kebetulan nggak pernah ngomong bahasa Inggris sama sekali. Oh, Selama 5 tahun kerja itu nggak pernah sehari pun itu practicing English kayak oke. gitu. Nah, itu challenge tersendiri juga nih, karena kan Mhm, untuk bisa kuliah ke luar negeri, specifically ke Amerika atau ke mhm. UK kayak gitu kan, butuh mungkin ada sertifikasi bahasa ya, Betul. kemampuan bahasa, ada IELTS dan juga mungkin ada yang ambil TOEFL. Kalau dulu aku ambilnya IELTS, dan di IELTS itu kan ada section namanya speaking test, Ah, bener betul. ya. Nah itu mungkin kalau Kang Man lihat Instagram atau TikTok saya, kan ada gimana sih latihannya, strugglingnya kayak gitu kan. Nah itu cukup challenging sih waktu itu ya. Jadi saya apa ya, mempersiapkan diri, ambil les waktu itu, tapi Hmm, di luar itu juga saya punya cara cara saya belajar. sendiri untuk apa ya, melatih
agar bisa oke di speaking testnya. Oke. Terus tapi sebenarnya challenge yang paling challenging Heeh. itu adalah ngatur waktu sih Nah, sebenarnya itu. jawabannya. Kerja sama itu ya, Betul. sama persiapan kan, prepare. Parah, itu parah Wow, banget. itu Kan gimana kita, tuh? kita kan kerja 9 to 5 kayak gitu Oke. ya. Nggak 9 to 5 sih, saya 8 sampai jam setengah 5 kayak gitu. Nah itu terus abis gitu, jadi setelah kerja Oke. jam 6 itu saya les privat. Oke. Les bahasa dan juga les GMAT waktu itu. Jadi GMAT tuh apa tuh? GMAT, GMAT itu kayak apa TPA-nya untuk Oh, ke business school Oke, biasanya oke, kayak gitu. iya, iya. Ada GMAT dan juga GRE ya teman-teman ya. Jadi itu milih salah satu. Kalau aku kebetulan dulu pakai GMAT kayak gitu kan. Jadi itu kursus juga. kursus juga. Ya. Oke. Jadi 3 bulan fokus untuk bahasa waktu itu, terus 3 bulannya fokus untuk mempersiapkan GMAT ini kayak gitu. Itu berarti total 6 bulan ya. 6 bulan itu jam 6 sampai jam 9 malam kalau nggak salah belajar. Luar biasa. Senin sampai Kamis. Nah, waktu itu kita Crazy. kan sebelumnya juga bikin konten-konten kan, mulai aktif konten Itu kreator. dia. Nah, itu gimana juga tuh? Mulai 2022 kebetulan saya agak mengurangin intensitas saya dalam content creation, Mas. Oke. Karena kalau dulu sebelum itu di masa pandemik sampai 2022 itu kayaknya hampir tiap hari itu bisa bikin konten sih. Tapi kalau setelah memutuskan untuk fokus mempersiapkan diri untuk S2 ke Amerika, itu saya memutuskan bahwa oke, take video cuman ada di Sabtu Minggu, di weekend aja kayak gitu. Abis itu oke. kita baru editing, terus abis gitu uploadnya terserah timingnya kayak gitu kan ya, sesempatnya aja kayak gitu. Itu sih, jadi kan harus trade off ya Mas ya. Ya, luar biasa. Tapi ini challenge-nya itu, apalagi saat ini kan banyak juga yang pengen tanda kutip kabur aja dulu ya. Nah, challenge-nya itu memang saya kan di Info Jerman Biotech juga memang kan banyak juga yang ngambil kursus untuk ke Jerman. Dan banyak juga rata-rata itu pekerja 70% itu pekerja Jabodetabek, itu mereka struggle banget untuk masalah bagi waktu antara dunia kerja sampai untuk persiapan mulai belajar bahasa sampai persiapan dokumennya. Nah, ini Mas Apri sudah berhasil nih. Ada nggak sih kiat-kiat yang bisa teman-teman, terutama untuk bahasa dulu ya, untuk ngelatihnya itu kayak gimana, kemudian bagi waktunya itu gimana gitu? Membagi waktu harusnya sih kita tahu yang mana aja yang harus diprioritas ya Mas Oke. ya. Jadi prioritas. Skala prioritas lah ya. Skala prioritas itu penting banget. Oke. Jadi kalau misalnya kita di kantor, ya kita fokus ngerjain kerjaan-kerjaan di kantor kayak gitu. Kita Oke. jangan sampai, kalau tips dari aku ya, jangan sampai kita istilahnya mengkhianati kantor kita kayak gitu, dengan kita tuh kerja tapi fisik kita di kantor tapi sebetulnya yang kita kerjain itu bukan kerjaan kantor. Itu kayak nggak masuk aja di aku kayak Oke. gitu. Terus tapi abis itu mungkin teman-teman bisa coba juga bahwa setelah office hour, nah itu baru dimanfaatin kayak gitu. Pasti capek, ya kayak gitu. Tapi bayangin aja ini worth it atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman menilai bahwa ini tuh worth the pain kayak gitu, ya silakan digas aja kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak berani istilahnya sacrificing waktu kita, energi kita, ya kita mungkin nggak akan bisa tuh nyampe Jerman kayak gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya harus ada yang di sacrifice kayak gitu sih. Oke. Nah, kemudian kalau untuk latihan bicara katanya kan latihan speaking. Oh, oke. Nah, itu gimana tuh tipsnya nih? Oke, jadi kalau ini fokus ke speaking skill ya Mas Nah, ya. oke. Jadi kalau di aku kebetulan gini. Jadi kan di speaking skill Oke. di IELTS Oke. specifically itu ada guru aku bilang dulu kayak jangan jadi robot dalam ngomong. Waktu tes nanti jangan ngomong kayak robot. Maksudnya kayak gini, banyak teman-teman di luar sana, teman-teman saya juga ngomongnya itu bener, grammarnya oke, structure-nya oke, tapi ngomongnya kayak robot. Gak ada intonasi, Oh, nggak oke. ada touch of personality-nya dan lain sebagainya baik. kayak gitu. Jadi menurut aku sih kita belajarnya bukan cuman secara grammar, secara structure, tapi bagaimana kita tuh bisa menyampaikan
gagasan dengan speaking skill kita tuh yang bisa nyampe ke interviewernya nanti kayak gitu. Nah, yang saya lakuin waktu itu Kang Man ya, itu kebetulan gini, tiap hari saya tuh ada satu topik yang saya tuh harus ngomongin tentang itu. Topik. Satu Oke. topik misalnya traffic jam kayak gitu Oke. ya. Oke. Jadi aku harus ada 10 menit bikin skrip tentang traffic jam. Habis Oke. itu aku ngomongin tentang itu. Jadi kayak aku Oh. tuh nggak langsung, kebetulan kalau awal-awal belajar speaking itu kan impromptu speech itu kan agak susah ya. Oh, iya. Tapi kita harus belajar nulis dulu. Nulis dulu Hmm. poin-poin apa aja yang harus diomongin. Oke. Nah, abis itu barulah kita hafalin dikit-dikit, abis itu dipraktekin ngomong kayak gitu. Jadi Hmm. itu belajarnya selama 3 bulan berturut-turut, hampir tiap hari kayak gitu. Jadi kayak ada Berapa menit tuh? uh, mungkin nggak sampai 30 menit ya. Jadi kan Oh. 10 menit bikin skripnya, Skrip. abis itu langsung diomongin kayak gitu. Oke. Jadi ya maksimal 30 menit per hari lah ya belajar ngomong. Luangkan ya. Iya, kayak gitu. Itu Nah, salah satu metodenya aja. Kayak gitu. oke. Terus kalau untuk mempelajari struktur dan sebagainya itu belajar otodidak kah? Ataukah memang kursus gitu? Kebetulan dulu otodidak juga, Oke. tapi ambil kursus juga. Kenapa Jadi pentingnya kursus? menurut aku gini, dengan kita ambil kursus itu kita jadi tahu sebenarnya struktur penilaiannya itu seperti apa sih kayak gitu. Oh. Jadi misalnya kalau misalnya aku belajar otodidak, oke mungkin belajar grammar, oke, belajar struktur kalimat, oke, belajar speaking, oke lah, bisa lah Hmm. otodidak. Tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya tips and tricksnya untuk bisa dapat full score itu seperti apa kayak Oh. gitu. Itu bisa kita dapetin kalau misalnya kita les kayak gitu, karena nggak tahu nih orang-orang di les-lesan mungkin orang dalam ya IELTS mungkin ya. Jadi kan kita dapat insight itu dari les-lesan sih sebenarnya, dari Oke. kursus gitu. Kalau untuk latihan speaking secara otodidak itu berarti lebih ke skill speakingnya aja gitu ya? Betul betul ya. Oke, sip. Nah, terus kalau untuk Mas Apri sendiri nih, sulit membagi waktunya itu bagaimana dan membaginya itu kayak gimana? Apakah harus jam segini saya komitmen, terus ada bolong-bolongnya juga, ataukah Mas Apri memang selalu komitmen gitu? Oke. Sebetulnya kalau ada bolong-bolongnya pasti ada Oh, ya, pasti ada. Kang Man ya, iya kayak gitu. Tapi mau nggak mau sih harus itu tadi sih, kalau kita kita mau sesuatu kita harus komit sih, itu aja sih. Jadi kita harus nge-remind ourselves tentang motivasi kita tuh apa kayak gitu. Hmm. Itu sih what keeps us going ya Oke. sebenarnya ya. Yes. Jadi harus tahu dulu sebenarnya goal-nya itu yang mau di-achieve apa kayak gitu. Oke, nah sekarang udah bahas dan sekarang kebalik lagi ke bagaimana sih dulunya mulai proses daftarnya nih dari perusahaan Telkom kan ya. Waktu itu 89 orang ya yang diberangkatkan kan ya. Nah itu Betul. gimana awal mulanya dan bagaimana step by stepnya hingga bisa berangkat ke sana gitu. Oke, jadi mungkin aku bakal cerita ini ya Kang Man ya, Oke. gimana kok bisa dapetin beasiswa dari kantor dulu kali ya. Betul. Ini tipsnya sih sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang nyari kerja di luar sana, Oke. Kang Man ya. Jadi yang kita cari dari kerjaan itu apa sih sebenarnya? Kan financial benefit ya pasti. Betul. Bener dong ya kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman selain financial benefit punya kesempatan untuk memilih kantor, memilih perusahaan, lihat deh kira-kira benefit-benefit apa lagi ya di luar financial benefit yang bisa didapetin kayak gitu. In my case, Oke. itu saya dapetin employee development-nya yang oke. Kebetulan di perusahaan yang saya kerja itu kan employee development-nya oke, dengan memberikan beasiswa saya ke Amerika kayak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang punya privilege untuk memilih, silahkan milih kerjaan atau company yang oke kayak gitu. Nah itu poinnya. Terus kebetulan dulu memang ada seleksi, Kang Man ya, Oke. seleksi dari employee yang eligible untuk mengikuti seleksi beasiswanya. Maksudnya employee yang eligible adalah employee dengan yang sudah mencapai minimum masa kerja, terus abis gitu grade-nya oke dan lain sebagainya. Grade apa tuh? Oke, jadi kan Oh. sebenarnya kan kalau kita kerja itu biasanya tiap tahunnya kita kan ada assessment ya, Oh, kayak iya. gitu. Nah, assessment itu ada muncul result-nya kayak gitu. Nah, kalau di perusahaan saya itu ada yang high potential, promotable dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa grade yang
eligible untuk mengikuti seleksi beasiswa ini kayak gitu. Nah, kebetulan Oke. yang ikut seleksi itu ya di grade-grade tertentu aja kayak gitu ya. Hmm. Terus abis gitu setelah mengikuti seleksi online test bahasa Inggris. Online testnya apa? Online testnya kebetulan kayak TKA, TPA, TPA? ya, Oh. TKA atau TPA ya. Pokoknya yang hitung-hitungan kayak gitu, yang Oke, logik banget iya. kayak gitu. Terus abis gitu ada tes bahasa Inggris juga. Terus kita bikin essay. Oke. Kebetulan essay-nya adalah kontribusi apa nih yang bisa dikasih ke perusahaan ketika nanti dapat beasiswa ke sana kayak gitu. Itu sih sebenarnya kan isinya essay ini saya yakin mirip-mirip sama essay LPDP dan lain sebagainya. Kan kalau Oke. di LPDP kan diminta juga essay untuk kontribusi ke negara, Negara, ya. betul. Nah, kalau di in my case itu kontribusi untuk perusahaan kayak gitu. Nah, itu prosesnya kayak 2 bulanan, Kang Man ya. Terus abis gitu ada pengumuman bahwa oke, lolos untuk beasiswa ini, tapi harus fokus mempersiapkan diri selama 6 bulan itu. Nah, selama 6 bulan itu seperti yang udah dijelasin tadi, 3 bulan fokus mempersiapkan bahasa, terus yang 3 bulan lagi GMAT-nya Oke. kayak gitu. Nah, selama 6 bulan itu juga teman-teman itu kami mempersiapkan sebenarnya esainya itu seperti apa, personal statement-nya seperti apa. Terus kan kita juga dalam apply mendaftar S2 atau kuliah di luar negeri itu kan harus ada recommendation letter ya, Yeah. Kang Man ya. Nah, itu kita harus approach ke misalnya atasan kita dan juga dosen kita, mungkin supervisor kita waktu S1 dulu dan lain sebagainya. Nah, itu kami lakukan selama dalam kurun waktu 6 bulan sampai 8 bulan itu. Oke. Gitu. Jadi proses administrasi diselesaikan juga ya? Oke. Betul. Jadi kayak it took a village dan juga it took time ya ternyata ya Mas ya untuk mempersiapkan bisa kuliah ataupun tinggal di luar negeri kayak itu nggak sebulan 2 bulan tapi hampir setahun loh saya mempersiapkan bisa gitu ya. Jadi kayak ya Oke, nah itu udah selesai tahapan selanjutnya, itu langsung berangkat atau ada tahapan lain lagi? Sebetulnya abis itu kan kalau kita udah mempersiapkan diri tentang dokumen-dokumen, terus abis gitu tes-tes yang harus kita, sertifikat-sertifikat yang harus kita dapetin, udah ready semua, baru kita apply atau mendaftar ke universitas yang Oke. dituju, kayak gitu kan ya. Nah, setelah mendaftar universitas yang dituju, nanti itu kan kita dapat sequence tesnya. Mungkin ada tes interview lah, interview dengan ini, dengan itu, kayak gitu ya, dari universitas masing-masing. kayak Oke. gitu. Itu tergantung program dan juga universitas yang di-apply, kayak gitu ya Mas ya. In my case, itu waktu sudah daftar, dulu kebetulan saya lolos di beberapa universitas, baik itu di Amerika, di UK, dan juga di Australia. Tapi yang mau saya ceritain di sini mungkin fokus yang di Amerika aja ya. Oke. Gitu. Nah, ini tuh dulu ada beberapa interview, case interview kayak gitu. Jadi itu perlu persiapan juga sih. Jadi buat teman-teman yang dalam apply S2-nya atau sekolahnya itu ada interview, itu lihat dulu deh itu tuh interviewnya itu yang personality interview atau behavioral interview atau case interview, karena waktu dulu aku case interview itu agak susah karena Kenapa tuh? jadi case interview itu ini ngobrolnya jadi agak Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Jadi kayak case interview itu kan kita interview tapi dikasih case kayak Oke, gitu ya. iya. Terus kita tuh ngejawabnya nggak bisa ngasal-ngasalan dong kayak gitu. Nah, kita harus punya yang namanya thinking framework Betul. atau approach-nya itu approach-nya itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi itu harus dipelajari juga sih. Itu another kind of preparation juga ya untuk menghadapi yang namanya case interview. Oke. Nah, sudah dapat informasi bahwa di situ lulus, apalagi? Nah, setelah lulus kan pasti mempersiapkan dokumen untuk terbang ke Amerika dong. Betul. Dokumennya seperti apa aja? Banyak banget dokumennya. Salah satunya adalah visa. Betul. Nah, itu gimana visanya? Aman? Tapi ada yang gagal nggak waktu itu visanya? Kayaknya kok nggak ada ya. Aman ya? Aman-aman aja. Yang penting kita udah dapat LOA atau Letter of Acceptance dari universitasnya masing-masing.
dan juga dari sponsor kita. Kalau itu berarti Sponsor, case-nya dari Telkom ya? betul. Oke. Kebetulan yang ngesponsorin untuk ke sana kan dari company saya ya, teman ya. Terus mungkin kalau dari LPDP ya LPDP ataupun Fulbright dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus waktu itu kebetulan 2023 ya, itu pertengahan 2023 itu alhamdulillah sih prosesnya aman-aman aja. Smooth. Ya akhirnya dapat juga sih visanya. Kebetulan saya visanya F1 dulu. Oh, Jadi kan ada oke. beberapa jenis visa Iya. untuk ke Amerika kan. Jadi itu saya dapat sih. Jadi melalui daftarnya lumayan banyak banget yang dokumen-dokumen yang harus disiapin, lumayan ribet. Iya, terus habis gitu di sana ngantri juga iya. Terus ada interviewnya juga kan kalau visa gitu kan. Jadi ya lumayan, ya pengalaman sih. Oke, itu juga harus dipersiapkan juga ya. Betul Nah, betul ya. oke. Terus sudah sampai di Amerika lah kayak gitu ya. Hal pertama apa yang bikin shock gak sih waktu pertama kali sampai di Amerika? Kalau shock sih enggak ya, karena udah expected as expected gitu. Jadi kayak kan udah tahu ya, oh Amerika tuh kayak gini ya, gitu kan. Iya. Terus tapi mungkin di sana kan, again mereka kan negara 4 musim ya, jadi kan kita harus adapt juga musim-musim di sana itu seperti apa. Terus di sana juga kursnya kan dolar. Iya. $1 17.000, sekali makan itu 600.000. Jadi nyampe sana istilahnya mindsetnya nggak boleh ngekursin uang yang kita keluarin ke rupiah karena akan pusing Shock. nanti ya teman-teman ya. Jadi di sana kalau makan ya makan aja, beli aja, nggak usah di convert ke rupiah, nanti bisa nangis kayak gitu. Jadi kayak itu sih hal-hal yang mungkin bikin self reflection juga kali ya, kayak gitu. Karena di sana ternyata kita jadi tahu nih sebenarnya kita tuh orangnya seperti apa. Kita tuh jago ngatur finansial nggak sih sebenarnya? Kita itu secara individu kita emang kalau mungkin di Jakarta atau di Indonesia itu kita bisa hidup sendiri ya, maksudnya kita bisa survive sendiri Betul. lah dalam keseharian sehari-hari. Tapi di sana ternyata kita butuh ya temen ya kayak gitu untuk membantu kita untuk going through all of this kayak gitu ya. Jadi menurut saya itu sih mungkin again financial state di sana oke, bikin shock juga. Terus mungkin di sana itu orang-orangnya lebih ekspresif kali ya gitu. Nggak bikin shock sih, itu as expected again ya kayak gitu. Tapi kan agak beda sama kita di sini kayak gitu. Banyak sih perbedaannya, tapi itu bikin belajar juga dan seru juga sih. Nah, ngomong masalah pembiayaan nih ya. Ya. Itu selama kan biaya hidup di Amerika kan lumayan tinggi banget ya. Tinggi banget lah, bukan lumayan tinggi. Nah, itu pembiayaan itu full dari perusahaan sendiri semuanya, ataukah tetap masih bisa nabung juga gitu? Oke, jadi kebetulan semuanya full. Jadi kami fully funded, baik itu tuition fee ataupun living allowance, dan Oke. juga kebetulan kami masih dapat gaji bulanan juga. Oh, masih Nah dapat. itu poin plusnya nih daripada saya harus cuti ambil beasiswa lain, mending saya ambil beasiswa ini karena masih dapat gaji bulanannya kayak gitu kan. Dan jadi itu beda, masing-masing kan beda, masing-masing perusahaan beda. Tapi yes, kami fully funded waktu itu. Jadi tuitionnya dibayarin, terus ada living allowance juga. Oke. Terus kami juga dapat istilahnya perjalanan dinas luar negeri untuk mudik. Jadi per tahun kita dapat uang mudik. Berapa kali? Setahun sekali. Setahun sekali. Iya, jadi kan mudiknya mungkin selama summer ya. Summer kan kita break 3 sampai 4 bulanan ya. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatin untuk mudik ke Indonesia. Nah, penasaran lagi nih saya. Kan tetap dapat gaji kan? Yes. Masih kerja atau nggak di sana? Kalau di sana kita dibebas kerjain. Oh, bebas tugas Jadi, ya? dibebas tugasin. Karena kan memang memang tugas kan kita statusnya tugas pendidikan ya. Oh, itu kan iya. kami di sana itu menjalankan tugas juga dong. Betul. Tugas dari perusahaan juga. Jadi kalau kerja in daily basis enggak. Oh, enggak. Karena kami fokusnya memang untuk pendidikan di sana. Tadi ngomong masalah butuh teman. Emang ketika di sana nggak ada teman lagi kan dari satu perusahaan gitu atau Oke. gimana? Jadi kan waktu itu kebetulan kan
Jadi 89 orang yang dikirim Oke. perusahaan itu nggak semuanya ke New York dong. Oke. Itu ada yang ke UK lah, ke Ah, Oxford, ke oke. mana kayak ke Australia, terus ke apa New Zealand dan banyak lagi kan. Nah kebetulan yang di New York itu cuma 3 orang kayak gitu. Jadi kita apa ya berusaha untuk bonding kayak gitu kan. Terus ya namanya kan kita apa ya hidup di luar negeri ya, Mm-mm. Kang Man ya. Terus kan kita nggak tahu di sana itu apa environment-nya seperti apa, terus apa bagaimana kita tuh apa ya istilahnya pokoknya kita tuh ternyata di sana butuh teman untuk keeping our sanity gitu sih. Agar tetap waras aja sih kayak gitu. Tetap butuh teman ya yang. Betul betul. Oke. In apa ya anything lah ya kayak gitu. Jadi kita harus perlu teman yang bisa jadi pegangan kita kalau kita agak ke jalan yang kurang lurus, kayak Ada yang gitu, ngingetin ya? ada yang ngingetin kayak gitu kan ya. Oke. Nah, ada nggak sesuatu hal yang kan mungkin orang-orang menganggap banyak orang-orang yang studi di luar negeri ataupun merasakan kerja di luar negeri itu kan menceritakan yang manis-manisnya. Nah, ini sesuatu yang tersembunyi apa nih? Tapi itu sebenarnya kan apa ya? Jadi teman-teman harus tahu deh sebenarnya yang everything that we put out on our Oke. social media itu kan pasti yang manis-manisnya doang Yap. dong. Kalau misalnya apa ya? Kalau ada struggle-nya pasti struggle-nya itu udah ada filternya sendiri juga kan? Nggak mungkin Oke. every single struggle yang kita what we've been through itu Hmm. kita post di social media kayaknya nggak mungkin juga Iya, iya. kayak gitu. Jadi teman-teman followers saya juga saya selalu bilang ke mereka yang saya kasih lihat ke kalian itu ya yang oke-oke aja kayak gitu. Tapi deep down itu kan kalian nggak tahu sih sebenarnya how stressful it was Hmm. kayak gitu kan ya. Terus gimana saya juggling sama ngatur waktu, apa waktu kerja sama waktu sama keluarga dan lain sebagainya. Mungkin ini ya yang perlu ditekankan adalah kita harus paham sama yang namanya iceberg diagram. Oke. Iceberg. Jadi kayak apa bongkahan es itu kan kita kelihatannya pasti the tip of it ya, Hmm. top yang kelihatannya atas Atas doang kan. Europe. Tapi di bawahnya itu ada tears-nya, ada blood-nya, ada dan segala macamnya. Jadi itu sih yang harus dipahami sama teman-teman sekalian. Oke, jadi memang nggak semudah yang dibayangkan ya Betul teman-teman. betul ya. Jadi kayak tadi pembagian waktu, kemudian ada sesuatu yang dikorbankan, masalah waktu kan? Masalah waktu untuk harusnya bisa senang-senang, ini harus belajar. Nah itu ya, ini ada nggak semuanya enak gitu ya. Nah tapi saya pengen tahu nih, mitos atau fakta nih sekarang ya. Untuk pergi atau kuliah di Amerika itu hanya untuk orang kaya aja. Mitos atau fakta? Mitos dong. Kalau untuk jadi gini deh, kalau sekarang mungkin kalau zaman dulu iya kali ya. Ah, Nggak tahu juga kayak gitu Oke. kan. Tapi kalau makin ke sini kan makin banyak apa ya instansi-instansi yang ngasih beasiswa ya. Mm-mm. Jadi apalagi kan sekarang di era digital ini komunikasi dan juga informasi itu kan gampang banget kesebar Oke. ya. Jadi kita itu seperti saya itu Mm-mm. kan kebetulan anak daerah. Mm-mm. Tapi jadi tahu nih sekarang, oh ternyata ada LPDP, ada Fulbright, ada DAAD Mm-mm. dan segala macamnya ya. Dan ada beberapa apa beasiswa-beasiswa lainnya juga kayak gitu kan. Jadi apa ya? Kalau ada statement cuman anak dari orang kaya yang bisa kuliah di luar negeri itu salah besar sih kayak gitu. Oke. Karena sekarang kan banyak banget beasiswa itu tadi yang udah saya sebutin, terus ada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya apa bisa kita manfaatin nih sebagai orang-orang yang mungkin secara finansial belum mampu untuk bisa kuliah ke sana kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Katanya harus punya IPK 4,0. So, perfect banget ya. Terus TOEFL tinggi atau IELTS tinggi untuk bisa kuliah di Amerika. Enggak banget. Enggak banget lagi. Salah besar. Oke. Karena gini, jadi apa ya? Saya percaya Kang ya bahwa yang dilihat sama admission timnya atau tim penerimaan mahasiswa baru dari masing-masing universitas di luar negeri itu mereka punya holistic approach Oke. dalam melihat kandidat ini tuh seperti apa.
Holistic approach yang dimaksud adalah pasti mereka memperhatikan banyak hal, banyak banget faktor-faktor atau kriteria-kriteria yang apa ya dinilai dalam diri kandidatnya masing-masing kayak gitu. Entah itu academic excellence ataupun mungkin teman-teman itu bisa nggak sih meyakinkan tim penerimaan mahasiswa baru di masing-masing universitasnya itu bahwa teman-teman itu memiliki keunikan melalui esai yang ditulis, melalui interview dan lain sebagainya. Jadi banyak banget faktor yang dinilai sih dalam proses tersebut. Jadi kalau misalnya harus IPK 4, terus IELTS-nya harus perfect, TOEFL-nya perfect, itu kayaknya kok enggak ya kayak gitu. Kan ada faktor-faktor yang dinilai selain itu. Oke, yang penting memenuhi ambang batas Betul, minimalnya betul, ya. betul. Ya itu pasti sih harus ya. Harus. Jadi kalau misalnya kan di requirements-nya atau di persyaratannya kan biasanya ada minimal TOEFL-nya atau minimal IELTS-nya 7,5 lah kayak gitu. Ya kita daftar ya harus sudah mengantongin sertifikat yang sesuai standarnya lah ya, Iya. bare minimumnya gitu. Habis itu kita baru nih istilahnya menjual diri kita quote unquote melalui essay yang kita tulis, melalui interview dan lain sebagainya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta, kalau bukan kayak kampus kan, kalau kampusnya Mas Afri ini terkenal lah ya, ITB, ITB, UI, UGM, dan sebagainya. Kalau dari bukan kampus itu biasanya untuk kuliah ke luar negeri kayaknya sulit, gitu. Mitos atau fakta? Mitos lagi kali ya. Karena di universitas saya juga di New York University itu banyak teman-teman Indonesia dari pelosok juga kok. Dari Papua, dari Jambi, dari Maluku dan lain Oke. sebagainya. Jadi mungkin again banyak banget faktor yang dinilai ya teman-teman ya, bukan cuman dari background pendidikannya teman-teman, tapi bagaimana teman-teman itu bisa over your uniqueness selama proses seleksi. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kalau pengen kuliah ke luar negeri, itu kita harus benar-benar punya prestasi dulu kah, ataukah enggak? Prestasi kayaknya enggak ya. Oke. Oke, jadi menurut saya sih gini, kalau kita apply atau mendaftar kuliah di luar negeri itu pasti gini. Jadi prosesnya kita tuh harus tahu diri kita sendiri dulu nih, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh orangnya seperti apa, terus kebutuhan kita tuh seperti apa juga. Pendidikan yang seperti apa sih yang kita pengenin, atau keilmuan apa sih yang mau kita dapetin, pengalaman international exposure seperti apa sih yang mau kita dapetin nih, kayak Oke. gitu. Nah, setelah itu kita baru lihat-lihat nih kira-kira negara mana ya yang cocok ya. Kira-kira universitas mana ya yang cocok sama apa yang kita inginkan, kayak Iya. gitu ya Mas ya. Nah, dari situ juga kita lihat nih kalau sudah dapat, oh di Amerika, kebetulan di New York nih di universitasnya A, let's say kayak gitu. Kita lihat nih kira-kira di universitas tersebut, di Univ A itu ada program apa aja ya atau jurusan apa aja ya yang cocok sama yang kita minatin kayak gitu. Terus kita lihat lagi kira-kira requirements-nya, persyaratannya seperti apa aja kayak gitu. Once kita ngerasa kita udah fulfilling atau kita fit sama requirements-nya ya go ahead kayak gitu. Kita Oke. coba untuk mendaftar daripada kita menunggu kita harus punya prestasi dulu, dapat medali OSN dulu kayak gitu ya. Enggak sih kayak gitu. Jadi Masih ada peluang juga ya masih sebenarnya? ada peluang. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Kuliah di Amerika itu butuh biaya ratusan juta. Mitos atau fakta? Mungkin bukan yang beasiswa ya. Mitos. Oke. Karena miliaran kali ya. Oke, berarti kalau itu benar punya duit banyak banget ya. Harus sih kayaknya ya. Makanya cari beasiswa aja kayak gitu. Itu kalau kira-kira ya, kalau 2024 atau 2023 sampai 2024 inilah, itu living cost dan biaya kuliah itu dalam 100 bulan itu menghabiskan berapa ratus juta gitu. Oke, kalau jadi gini, tiap-tiap univ, tiap-tiap jurusan, tiap-tiap sekolah itu pasti tuition fee-nya Beda-beda, beda-beda. oke. Kayak gitu. Kalau business school dan juga business school biasanya lebih mahal. Itu bisa miliaran per semesternya ya. Wow. Gitu. Miliaran rupiah ya. Terus ditambah sama living cost di sananya kayak gitu. Saya ngomongin tentang New York. New York itu mahal banget. Satu petak apartemen, satu ruangan itu tuh
$1.000 per bulannya. $1.000 berarti berapa ya? 17 jutaan. 18 jutaan ya. Itu belum sama utilitiesnya, belum makannya, belum transportnya kayak gitu kan. Jadi lumayan 1,5 sih. M lah. Oke, oke, berarti memang miliaran ya harus kita siapin ya. Ya, tapi cari beasiswa dulu. Siswa. Tapi kalau punya privilege yang punya Betul, uang betul. ya nggak apa-apa ya. Betul, 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 betul. Oke. Tapi sahamnya lebih baik mending beasiswa ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah kalau kita kuliah di luar negeri itu butuh soft skill? Yes. Oke, kenapa? Apa ya? Kalau kita ngomongin soft skill sebenarnya itu kan broad banget ya. Ya, Luas luas. banget. Tapi apa ya? Kalau kita sebenarnya yang dicari sama admission timnya atau tim penyeleksi mahasiswa barunya di sana banyak banget yang dinilai kan. Tadi udah dibahas. Tapi menurut saya pribadi, Kang Man ya, yang harus kita miliki sebagai kandidat itu adalah apa ya? Positive attitude. Positive attitude itu ada banyak. Misalnya, apakah kita itu individu yang punya eagerness untuk belajar hal-hal baru atau enggak? Oke. Apakah kita tuh orangnya adaptif atau enggak? Apakah kita tuh menghargai perbedaan atau enggak? Hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang harus kita miliki, Kang Man ya. Karena kalau kita ngomongin Indonesia, yes kita diverse banget. Iya. Tapi let's look at New York gitu ya. Lebih diverse lagi kayak gitu. Jadi apakah kita bisa menghargai perbedaan dan tapi tetap kita stick to our values atau Oke. enggak, kayak gitu loh yang harus kita milikin kayak gitu. Skill-skill yang Oke. seperti itu. Berarti soft skill ini penting banget ya buat teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri. Oke, kemudian yang terakhir nih, mitos dan faktanya. Sering juga yang bilang setelah lulus harus langsung pulang lagi. Nggak boleh kerja lagi di sana gitu. Tergantung. Tergantung. Jadi gini, apa ya, kalau kita ngomongin izin kita tinggal di sana, Oke. oke. Kalau ngomongin izin kita tinggal di sana, kalau kita ke sana untuk pendidikan, pasti visanya untuk pendidikan dong, Iya. kayak gitu. Nah, biasanya kita dapat beberapa bulan, 1,5 tahun gitu ya, untuk setelah graduasi atau setelah lulus Lulus. kuliah, itu kita dapat maksimal 1,5 tahun untuk bisa internship di sana. Kayak di Amerika ya, Oke. teman-teman ya, kayak gitu. Jadi itu bisa dimaksimalin. Jadi sebelum pulang ke Indonesia, silahkan dimaksimalin itu. Karena visanya itu masih applicable nih untuk dapetin kesempatan itu. Maksimal 1,5 tahun. Biasanya Oke. sih kayak gitu. Itu tergantung bidang studi yang kita ambil ya. Kalau STEM, itu tuh 1,5 tahun. Kalau di luar STEM kayaknya cuma setahun gitu ya, Kang Man ya, Oke. kayak gitu. Jadi apa ya, maksimalin waktunya teman-teman. Kalau punya waktu di luar negeri, dapetin pengalaman sebanyak-banyaknya sebelum ke Indonesia untuk kembali mengabdi di sini, kayak gitu sih. Untuk terutama itu kayak beasiswa ya. Tapi kalau yang mandiri ya bebas ya. Oke, jadi memang bisa magang dulu ya. Betul, Magang ya. dan emang magangnya berbayar juga kah atau gratis? Jadi apa ya? Kalau di sana sih ada yang paid dan unpaid ya, Oh, kayak gitu. oke. Jadi tapi mostly sih apa, dapat gaji ya di sana. Oh. Tapi kalau di sana kan digajinya per hour ya. Oke. Jadi mungkin, tapi jadi selama jadi mahasiswa pun teman-teman itu dapat kesempatan untuk bisa magang intern sebenarnya. Oke. Tapi ada batasan Jam nggak? jamnya Oke. kayak gitu kan ya. Nah itu. Tapi setelah graduate, teman-teman dapat kesempatan sebebas-bebasnya untuk bisa kerja atau internship di sana selama sampai maksimal mungkin 1,5 tahun itu tadi. Tapi bisa lanjutin lagi nggak sih kalau seandainya misalnya kita dapat beasiswa tapi dibebaskan nih beasiswanya nggak apa-apa untuk bisa lanjut misalnya. Oke. Bisa. Bisa. Tapi dengan persyaratan bahwa company di mana teman-teman kerja atau internship di situ mau ngesponsorin untuk dapat visa yang lainnya. Kan visa Itu bisa. pelajar kan Pelajar udah selesai. udah selesai. Habis itu untuk dapetin visa pekerja di sana itu kan harus ada sponsor Sponsor. juga. Oh, Nah, oke. apakah company di mana teman-teman internship itu mau mensponsori teman-teman atau enggak? Nah, terakhir nih, masih worth it nggak sekarang untuk kuliah di Amerika dengan kondisi saat ini? Berat. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak, sepengalaman saya pribadi ya Mas ya, worth it banget. Oke. Yes. Meskipun jadi again kita tahu ya sekarang kan ada situasinya seperti ini, mungkin buat teman-teman tahun ini akan cukup susah untuk bisa ke sana ya, atau mungkin tahun depan juga masih fluktuatif kayak gitu kondisinya. Tapi again menurut saya Amerika
terutama di New York, Oke. tempat saya dulu ambil S2 di sana adalah tempat saya belajar banyak banget kayak gitu. Jadi kalau ditanya worth it apa enggak, yes, worth Oke. it banget. Dan mudah-mudahan ini hal ini atau isu ini mudah-mudahan cepat selesai dan banyak orang-orang Asia atau kita itu sendiri ya, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi di sana, gitu Yes, ya. ya. Kita berharap mendoakan yang terbaik aja ya, tapi persiapan tetap berjalan ya, Betul. karena Nah, nggak tahu. kan tadi udah kita bahas juga ya, Kang Man ya, bahwa persiapannya itu lama banget. Jadi sambil nunggu ini nanti situasinya getting better atau Oke. enggak, itu mending kita nyiapin diri kita dulu Betul, mulai saat ini kayak betul. gitu ya. Mungkin kita terbang ke Amerikanya bisa tahun depan atau 2 tahun lagi, it's okay. Yang pasti sekarang kita mulai mempersiapkan diri dulu. Hmm, Oke, thank you. Nah, ini terakhir nih, pesan dari Mas Alpri untuk Sobat Otka atau penonton di sini kira-kira apa nih? Silahkan. Oke, buat sobat Otka yang mau mempersiapkan diri untuk kuliah lagi ataupun kerja lagi di luar negeri kayak gitu, menurut saya pribadi sih kuncinya adalah be confident. Hmm, Itu hal yang paling penting. Ke luar negeri itu siapapun bisa ke sana, tapi nggak semua orang bisa embracing that opportunity. Orang-orang yang bisa embrace that opportunity itu adalah mereka yang punya confidence yang oke, kayak gitu. Nah, bagaimana teman-teman bisa nge-boost confidence-nya teman-teman ya? Melalui preparasi yang oke juga, kayak gitu. Nah, preparasi ini it will take time, teman-teman. Jadi, sabar aja dan juga be persistent dalam menjalani waktu yang lumayan panjang, lumayan susah, tapi again hasilnya nanti insya Allah sesuai harapannya teman-teman kayak gitu. Jadi tetap semangat dan be confident. Itu sih. Luar biasa. Terima kasih atas inspirasi dan ceritanya. Mudah-mudahan untuk teman-teman Sobat Otka dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi dan bisa menjadi harapan buat teman-teman untuk bisa berkarir ataupun studi di luar negeri. Oke, thank you atas ceritanya. Mudah-mudahan karirnya sukses terus dan selalu membangun bangsa lebih baik lagi. Amin. Thank you Kang Man. Thank you Sobat Otka. Oke, sampai jumpa di cerita Otka selanjutnya. Saya Kang Man, pamit undur diri. Bye-bye.